Kali ini tidak boleh nyapu di malam hari. Karena nggak kelihatan. Hidupin lampu. Iya. Tapi percaya nggak ada loh kucing yang lebih horor daripada kucing hitam. What's up guys? Welcome back to our channel Reading. Yeay. Yuhuu. Oke, sekarang kita mau bahas sesuatu yang sudah kita pernah bahas sebelumnya, Ya. yaitu mitos-mitos. Dan kali ini spesial kita cari di internet, itu mitos-mitos yang ada di daerah Bali. Terutama Bali ya. Ya, Nggak terutama cuma Bali. tapi Di seluruh Indonesia. Dan yang pernah kita dengar, karena Yes. kita berdua pernah di Bali Pak ya, Ya. hidup di Bali, orang Bali. Bukan pernah lagi kan, masih di Bali nih. Ya. Ya. Jadi yang pertama ya, aku kasih tahu dulu ya. Jadi mitos itu apa sih sebenarnya? Permen. Oh, bukan. mentos. Hal-hal yang dianggap mempunyai kekuatan dan dipercaya oleh banyak orang. Ya, itu ya sedikitnya tentang mitos. Hmm. Yang mempunyai power, sedikit punya power gitu juga Sedikit ya. punya power supranatural gitu ya. Dan dipercaya dan diyakini oleh banyak orang. Ada juga mitos itu digunakan sebagai sarana mendidik anak oleh orang tua zaman dulu ya kan. Kok Anda ketawa? Oh, ya. Nggak. Oke, mitos yang pertama yang paling sering aku dengar dari waktu kecil bahkan sampai aku SMA itu adalah jangan pernah lihat mata kucing yang berwarna hitam. Kalau enggak Anda akan kecelakaan setelah melihatnya. Luna? Luna. Nah, jadi dulu tuh ada di satu momen, satu ketika aku pernah percaya hal ini gitu loh. Jadi setiap ada kucing hitam lewat tuh kan aku sempet diwanti-wanti sama temanku ya. Jangan lihat mata kucing hitam ya, nanti kamu kecelakaan. Bagi orang yang sekarang kelahiran 95 sampai 97 pasti kalian pernah tahu itu kan. Jadi aku kalau ada kucing hitam tuh aku kayak gini. No, I don't know, I don't see you. Gitu. Oh ya? Iya, jadi kayak setakut itu karena ini cocokologi gitu. Cocokologi, ya. Cocokologi gitu. Pernah aku lihat kucing warna hitam gitu, aku lihat matanya, terus aku kayak kesandung gitu. Ya, Pernah karena aja. ngeliatin jalan, malah ngeliatin mata Kucing. kucing. Kamu kan harusnya fokus jalan Ya. ke depan, bukan ngeliatin mata kucing. Iya. Dan juga jangan melihat ke masa lalu, fokus Iya. ke masa depan. Tidak pernah. Oh ya, jadi kan itu kayak didikan jadinya ya. Iya. Mitos itu diciptakan untuk mendidik sesuatu. Jadi karena kucing hitam itu mencolok ya mungkin ya. Jadi kita jalan mungkin naik motor terus ada kucing hitam, debrak gitu. Tapi percaya nggak ada loh kucing yang lebih horor daripada kucing hitam. Kucing apa? Ya enggak Kucing. Kucing oren. Legends Indonesia. Oke, next. Tidak boleh menaruh cermin di depan kasur. Di depan kasur. Hmm. Berarti kalau kita tidur di kaki kita, daerah kaki. Dipercaya saat tertidur, jiwa manusia sedang menjelajah dunia dan keluar dari raganya. Aha. Saat jiwa manusia akan kembali ke badan, dia akan bingung mendapati dua tubuhnya sedang terlelap di kamarnya. Refleksi dari cermin ini yang membuat dia bingung harus memasuki tubuh yang mana. Selain itu, jika manusia terbangun di tengah malam, banyak kejadian yang mendapati dirinya melihat bayangan lain yang ikut berdiam di sampingnya, sambil dirinya melihat kejadian itu direfleksi cermin di depannya. Oke, jadi untuk kita secara pribadi kan susah mempercayai hal ini. Ya. Kita membicarakan tentang educationalnya aja ya. Mendidik apa sih yang kayak gini? Kalau menurutku ya, jadi kalau misalnya kita lagi tidur terus kayak lagi nyenyak gitu, terus kita kayak bangun ngeliat diri kita sendiri kayak gitu loh kadang-kadang. Sama kayak monyet ngeliat cermin kan dia kadang-kadang lewat terus kadang kayak gitu. Jadi kayak bikin kaget aja jadinya gitu loh. Kalau menurutku ya secara mitos yang digunakan Science untuk kan? pendidikan gitu, mendidik anak itu. Kayaknya aku mikirnya kayak gitu deh. Oke. Kalau Anda? Oh, aku. Hmm. Aku nggak tahu, tapi mungkin kalau aku bakal ngelihatnya kalau cermin itu memantulkan energi, sesedikit apapun cahaya dipantulkan oleh cermin. Jadi kalau misalkan kita tidur menghadap ke cermin itu nanti energinya kurang baik dan mungkin juga tidurnya kurang lelap gitu. Oh, oke. Mulu nggak tahu, aku slow aja. Anda? Kalau saya kan kalau dulu cermin itu kan jadi satu sama lemari ya.
Oh. biasanya. Kalau ditaruh dekat tempat tidur nggak bisa buka pintunya. Oh, keren. Ah, kan di pintunya Hah? biasanya. Iya, kan cermin tuh di pintu lemari. Jadi kayak gitu, terlalu dekat. Kalau ditaruh di depan kasur gini, kan dia nggak usah buka jedek gitu. Yang gak nempel di kasur banget dong, munduran dikit. Gimana sih? Logikanya Pak Dori. Emang cerminnya nempel banget di kasur? Ya, Enggak ini kan dia bercanda, Nek. Oh, serius amat. Anda. Oke, next. Tidak boleh bercerita seram saat sedang di tempat jauh nih. Oke, di tempat jauh. Oke, sudah menjadi kebiasaan saat berkemah maupun menginap bersama teman-teman, kita semua ada sesi cerita seram. Ya. Karena selain menyenangkan, dengan cerita seram kita akan dapat mengetahui seberani apa teman kita. Sensasi merinding juga membuat kita semakin tertantang. Untuk beberapa kejadian, hal ini justru berbahaya karena makhluk dan dimensi lain tidak memiliki ruang dan waktu yang sama seperti manusia. Jadi saat mereka diceritakan, mereka bisa saja berada tepat di sebelah pencerita. Oh. Tapi kenapa di tempat yang jauh? Nah, maksudnya Anda sejauh apa gitu kan? Enggak, maksudnya kenapa nggak bolehnya di tempat yang jauh doang? Ya, di tempat yang dekat juga harusnya bisa kan ya? Kalau menurutku sih gini ya, karena dimanapun kita berada, kalau kita menceritakan hal-hal kayak gitu kan menarik energi dari makhluk-makhluk itu sendiri berkumpul. Ya, bagi yang percaya ya. Bagi yang percaya ya. Kalau misalkan di tempat jauh itu kan kayak notabene-nya tuh bukan daerah kita nih. Kalau misalkan kita memancing energi-energi tersebut terus terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, bukan daerah kita bisa apa gitu. Kalau daerah dekat masih ada yang bisa nolong ya. Ini daerah jauh. Iya. Ya, tapi kan indikator sejauh apanya itu juga kan? Berapa kilometer? Iya, maksudnya gitu. Mungkin ini karena dia tadi bilangnya kemah di luar rumah yang mungkin kayak di gunung, di samping danau kayak gitu. Kemah itu kan camping di luar rumah. Iya. Berarti di depan rumah juga. Ya? Mungkin itu masih hitungannya tidak jauh. Mungkin kalau camping depan rumah sih it's okay. Setannya masih ngerti lah. Oh, depan rumah. Rumahnya dia juga. Next, tidak boleh tidur di waktu sandikala atau Sandikala atau maghrib. Oke. Perpindahan waktu dari sore ke perpindahan waktu dari sore ke malam dipercaya oleh banyak pihak sebagai waktu terhubungnya gerbang dunia manusia dan dunia lain. Sejatinya, manusia diposisikan berada dalam kondisi paling sadar untuk melewati waktu yang singkat itu. Banyak juga agama di dunia melakukan persembahyangan di waktu-waktu sakral ini. Benar. Karena dari itu, manusia diingatkan untuk tidak terlena maupun tertidur saat melewati momen ini. Karena jika tidak, ini justru akan mengundang mereka untuk berada di samping kita. Ya, tapi kalau menurutku dari ini mitos kan disebutnya di websitenya. Ini tuh kayak mengajarkan ya. Untuk rajin berdoa aja, rajin ibadah. Tapi gitu. ini ada kalau aku sih suka sih scientific reasonnya juga. Apa tuh? Jadi kalian pernah nggak tidur ketika menjelang sunset? Itu bangun-bangun pusing kan? Ya, nggak enak badan. Oh gitu ya. Karena itu peralihan dari waktu siang ke waktu malam. Dan aku lupa gimana penjelasannya, tapi yang jelas di peralihan ini tuh kalau misal aku lupa gimana ceritanya, tapi intinya nggak boleh tidur karena sakit pusing gitu. Oh, bisa nyebabin gitu ya? Bisa nyebabin. Oh, berarti udah ada penelitiannya sebenarnya. Oh, ya udah. Kayak gitu. Berarti ini salah satu mitos yang paling masuk akal sejauh ini so far. Karena ada scientificnya. Yes. Kalau lihat mata kucing hitam kan ada sainsnya. Ada dong. Ada. Kan biar nggak kesandung. Ya. Jadi kalau jalan itu harus fokus sama dia. Siapa yang neliti? Hah? Kampus mana, Cuk? Oke. Next. Yang berikutnya yang terakhir ya di part kali ini, tidak boleh nyapu di malam hari. Karena nggak kelihatan. Hidupin lampu. Iya. Siang dan malam adalah dunia yang dimiliki oleh alam yang berbeda. Untuk itu manusia sejatinya mulai mengerjakan dan menyelesaikan kegiatannya sebelum matahari terbenam. Dipercaya dunia malam telah diambil alih oleh makhluk dari dimensi lain. Jika manusia melakukan sesuatu seperti menyapu pekarangan di malam hari, banyak yang mempercayai bahwa kegiatan itu justru menarik makhluk halus ke dunia manusia. Pekarangan ini ya? Ya.
Oh, kalau itu mah lebih ke berisiknya mungkin tetangga nanti. Mengganggu tetangga. Ya, malam-malam nyapu. Nah tapi aku lumayan sering juga nyapu malam hari karena kan sering kayak ibadah dari sore ke malam kan. Masa setelah itu nggak diberes? Iya juga sih. Iya, maksudnya Ini malam jam 12 mungkin. Terus kalau misalkan orang yang emang kerjanya malam, Oh iya juga. hotel nyapu malam-malam. makanya. Nggak, menurutku kalau mitos ini diciptakan untuk sarana didikan aja lah. Jadi get it done before night. Ya. Soalnya nanti malam istirahat kan. Ya mungkin gitu Ya aja. mungkin gitu sih. Lagian juga kalau malam ya gantian. Nah kan dunianya beda. Mereka yang nyapu kan suka malam-malam suka ada yang nyapu kan. Ganti shift gitu ya. Setan ganti shift gitu. Ganti shift sama setan. Oke. Ya jadi mitos ini boleh percaya boleh enggak. Kalian yang mungkin aja ada orang di luar sana yang memiliki keyakinan atas ini. Iya. Apa tuh Rahma ngetawain yang nyapu di malam hari? Iya, Itu kepercayaan saya dari kecil, sekali Rahma. lagi ya. Hei Anda. Sekali Misalnya lagi gitu. kita disclaimer, ini kita cuman menceritakan aja mitos-mitos yang beredar di masyarakat. Dan kita kasih Indonesia. opini kita gitu. Kita kasih opini kita, Hmm. tapi di samping itu kita tetap respect, kita tetap menghormati Hmm. mitos-mitos ini. Bagi yang mempercayai mitos-mitos ini, bagi yang menjalankan ya silakan terserah, kita tetap hormat Yeah. juga. Kita cuma menyampaikan ada mitos ini loh di sini, ada mitos ini loh di situ gitu. Yeah. Dan menurut kita Ya begini. begini. Di video ini dan di video sebelumnya Iya. gitu. Ya kalian komen aja opini kalian. Kita diskusi aja di kolom komentar, oke? Hmm. Terakhir. Subscribe. Subscribe.